Nia Sari meninggal dunia sia-sia di tangan oknum polisi brengsek. Padahal, Nia tidak pernah melanggar hukum, dia bukan penjahat, ia juga bukan seorang teroris. Nia hanya gadis remaja yang lugu dan polos, usianya baru 15 tahun. Satu-satunya dosa Nia terhadap si biadab, begitu belakangan warga menjuluki oknum polisi itu, adalah menolak diajak untuk berbuat mesum. Akibatnya, Brigadir Kepala Suwandi, polisi yang sudah tak kuasa menahan nafsu bejatnya itu, jadi marah dan kesal berat. Terlebih-lebih, Nia berusaha lari dan mengancam akan melaporkan pelaku kurang ajar si Suwandi ke atasannya. Seketika Suwandi pun langsung mengacungkan pistol ke arah kepala Nia. Dia bilang, "Ku tembak kau." Ternyata itu bukan gertakan biasa. Suwandi benar-benar menarik pelatuk pistolnya itu. Dan di tempat yang sepi tengah malam, Senin 27 Agustus tahun 2007, Nia tersungkur. Sebutir peluru menembus bagian belakang kepala Nia dan bersarang tepat di pelipis kirinya. Gadis malang itu meninggal dunia seketika. Kemudian Suwandi menyeret jasad Nia sejauh kurang lebih 5 meter ke arah semak-semak kebun singkong. Kemudian anggota kepolisian Resor Polres Bogor itu menyalakan motornya. Ia sempat mampir ke Polres Bogor untuk bertugas malam, kemudian ia pulang ke rumah. Lalu kepada Nani, istrinya, ayah dua anak itu dengan tenang menyatakan bahwa ia pulang agak telat karena habis tugas malam. Kacau, seolah tak pernah terjadi apa-apa, dia kemudian tidur pulas tanpa rasa bersalah. Bangun tidur, Suwandi kembali ngantor. Ia masih tenang-tenang aja. Atasan dan teman-teman kantor belum mengetahui laku biadabnya. Bahkan ketika warga menemukan jasad Nia pada Selasa pagi 28 Agustus tahun 2007, polisi sempat mengira bahwa korban yang ditemukan di semak-semak kebun singkong, lebih tepatnya di belakang kantor Kelurahan Tengah Cibinong, Bogor, merupakan korban dari perampokan. Saat ditemukan oleh warga sekitar, jasad Nia terlentang, pakaian yang dikenakannya tersingkap, lalu ada luka parah di bagian kepalanya. Dari pengusutan polisi akhirnya ketahuanlah pelaku adalah Brigadir Suwandi. Nah, Suwandi pun lantas mengarang cerita. Dia bilang ke atasannya kalau dia terpaksa menembak korban karena korban akan merampas sepeda motor Yamaha Vega R miliknya. Suwandi bilang di malam naas itu Nia sedang berjalan-jalan bersama seorang pemuda, Nasih Alwali alias Dede namanya. Mereka berdua mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder. Tak jauh dari Polres Bogor, motor tersebut mogok kehabisan bensin. Kemudian ia sempat mengantar Dede ke pangkalan ojek untuk kemudian Dede diantar oleh tukang ojek untuk mencari bensin. Sementara itu ia balik ke tempat Nia yang menunggu motor Thunder milik Dede. Kemudian Suwandi mengajak Nia muter-muter, tujuannya adalah untuk mencari bensin. Saat sedang di belakang kantor Kelurahan Tengah, saat itu jalanan sepi, tiba-tiba HP Suwandi berdering. Pada saat berteleponan itulah, kata Suwandi, Nia mengambil alih kemudi motor dan tancap gas. Suwandi berteriak keras mencoba menghentikan aksi dari Nia. Tapi Suwandi bilang ke atasannya kalau Nia tetap kabur. Dia tidak mendengarkan peringatan dari saya, Pak. Saya langsung menembaknya, Pak, karena saya juga panik. Begitulah awal mula pengakuan Suwandi kepada atasannya. Sulit dipercaya memang. Oknum polisi satu ini enteng saja mengarang cerita dan memutarbalikkan fakta. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang gadis belia berani merampas motor? Apalagi milik seorang polisi. Ya katakanlah Nia memang hendak merampas motor. Kenapa sampai harus ditembak kepalanya? Memangnya nggak bisa dilumpuhkan dengan cara lain, tanpa harus membunuh contohnya. Kalaupun Nia benar-benar seorang penjahat seperti yang dituduhkan Suwandi, sepatutnya sebagai polisi yang bertanggung jawab, harusnya segera melaporkan penembakan itu kepada atasannya. Dan Suwandi harusnya bersama pihak kepolisian lain secara resmi mengurus jenazahnya, bukan malah menyembunyikannya di semak-semak kebun singkong. Dan celakanya, pengakuan Suwandi yang sama sekali tidak masuk di akal itu justru sempat dipercaya teman-teman dan atasannya saat itu. Omong kosong itulah yang kemudian dipaparkan Kepala Polres Bogor, Ajun Komisaris Besar Arif Ontowiryo, kepada awak media saat itu. Menurut Arif, ketika Suwandi menerima telepon, korban mengambil alih kemudi motor. Karena dia panik, Suwandi mengarahkan pistol ke korban dan tembakannya tepat mengenai kepala korban, kata Kapolres pada waktu itu. Pernyataan resmi polisi saat itu terkesan asal membela institusinya secara membuta.
akhirnya mendapat reaksi keras oleh pihak keluarga korban. Keluarga korban tidak menerima pengakuan Suwandi yang asal jeplak. Sebab, menurut mereka, jangankan merampas sepeda motor, apalagi ini motornya polisi. Mengendarai motor aja Nia tuh nggak bisa. Itu fitnah. Sangat menyakitkan kami, kata salah satu keluarga Nia. Sani sangat terpukul. Ia syok mendapatkan kenyataan putrinya terbunuh, dituduh pula sebagai perampok. Keluarga korban juga menepis tudingan polisi bahwa korban bersama Dede itu berkomplotan untuk menggasak motor Suwandi. Mereka mengatakan sungguh membutuhkan nyali yang luar biasa besar bagi sepasang remaja untuk merampas motor milik polisi dengan modus mogok di kantor polisi. Aneh, apalagi kedua remaja itu tidak punya catatan kriminal. Bukan hanya keluarga korban yang tidak terima atas pengakuan Suwandi, masyarakat pun ikut tidak mempercayai hal itu. Terutama di lingkungan tempat tinggal korban di Kampung Citayam, Kecamatan Bojonggede, Bogor, menolak cerita versi oknum polisi biadab itu. Beruntungnya saat itu, reaksi-reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat mendapat perhatian penting polisi. Kepala Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Sunarko Danu Ardanto, bergegas menurunkan 2 tim ke Polres Bogor untuk mengusut kasus ini pada waktu itu. Tim pertama di bawah koordinasi Kabid Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Kombes Adri Widuhung, serta Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Jawa Barat Kombes Slamet Supandi. Tim ini fokus terhadap pelanggaran profesi yang dilakukan Brigadir Suwandi. Akhirnya, upaya Suwandi mengaburkan kasus pembunuhan itu pun terungkap sudah. Keterangan awal Suwandi terpatahkan semuanya. Ia tidak bisa lagi mengarang cerita bohong. Anggota Intelijen dan Keamanan Polres Bogor itu akhirnya mengakui bahwa ia membunuh korban karena takut jika perbuatan bejatnya dilaporkan korban ke komandannya. Suwandi mengaku mencoba berbuat tak senonoh terhadap korban. Namun karena korban melawan, oknum anggota Polri ini mengaku panik. Kepanikan inilah yang membuat Suwandi mencoba membungkam korban dengan cara yang benar-benar kelewatan batas, yaitu dengan menembak kepala korban. Hasil pengusutan secara mendalam yang menggembirakan ini dipaparkan Kapolres Arief Ontowiryo kepada awak media Polres Bogor saat itu. Suwandi pun ditahan. Kapolres mengakui sebelumnya ia terlalu terburu-buru mempercayai cerita bohong yang dikarang Suwandi dengan rapi. Sekarang, Suwandi sedang diperiksa secara intensif. Kepada masyarakat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kata Kapolres Bogor waktu itu. Terlepas dari cerita bohong Suwandi, mungkin memang sudah garis takdir Nia harus meninggal ditembak oknum polisi di usianya yang masih belia, tepat di malam yang naas itu. Awal ceritanya yang sebenarnya tuh begini teman-teman. Waktu itu, Senin 27 Agustus tahun 2007, Nia sedang mengumpul di rumah temannya yang sekaligus tetangganya, namanya Fitrah. Awalnya, dari situ mereka pergi ke tempat pengajian, tapi acara pengajian tiba-tiba batal. Nia pun pulang diantar Nasih Al-Wali alias Dede, kakak dari Fitrah, yang saat itu mengendarai motor Suzuki Thunder. Seharusnya Nia benar-benar pulang ke rumah, tapi tiba-tiba aja ia kepengen jalan-jalan dulu ke kota Bogor. Padahal, hari sudah malam saat itu. Akan tetapi, Dede tidak keberatan memenuhi permintaan Nia. Mereka pun sejenak menikmati malam di sudut-sudut kota hujan itu. Memang benar, kata orang, hari apes memang nggak ada di kalender. Motor Suzuki Thunder yang biasanya tidak pernah telat bensin, entah kenapa malam itu bensin tiba-tiba habis. Ah, sial, gumam Dede kesal. Motor pun mogok, nggak jauh dari Polres Bogor. Sepasang anak muda ini mendorong motor sampai keringetan. Pas deket di seberang Polres Bogor, keduanya beristirahat sebentar. Dede nggak takut, apalagi was-was, karena Dede mengira motor mogok di depan kantor polisi pastilah aman. Lagian nggak ada orang jahat ini. Ternyata tebakan pria usia 19 tahun itu salah besar. Mereka memang aman dari penjahat sipil, tapi bencana justru datang dari oknum polisi anggota Polres Bogor bernama Suwandi. Lulusan sekolah polisi negara tahun 2000 ini kebetulan melintas tepat saat ia hendak ke Polres untuk bertugas malam. Suwandi melambatkan laju motor Yamaha Vega R warna hitam yang dikendarainya. Dede meminta pertolongan kepada orang itu dan minta diantar mencari bensin. Sebab Dede nggak tahu kalau yang dia stopin itu adalah seorang polisi. Bahkan Dede mengira ia adalah tukang ojek yang kebetulan melintas. Suwandi tak keberatan. Memang sedari awal Dede menangkap kesan yang berbeda terhadap Suwandi. Menurut Dede, pandangan Suwandi ke Nia
berbeda pada waktu itu. Dede menyimpulkan secara sepihak bahwa Suwandi sudah kesemsem terhadap Nia. Maklum, bunga kampung Citayam itu memanglah cantik, menarik, dan berkulit mulus. Berbeda dengan remaja 15 tahun yang lainnya. Jujur sebenarnya agak was-was kalau Dede harus ninggalin sepeda motornya dan Nia sendirian di Jalan Tegar Beriman yang notabene merupakan dekat dengan kantor Polres Bogor. Tetapi Dede butuh bensin agar tandernya bisa jalan. Waktu itu menjelang pukul 22.30, Suwandi mengantarkan Dede ke pangkalan ojek dan menyuruhnya untuk mencari bensin dengan naik ojek di pangkalan tersebut. Nah, justru dari tukang ojek yang beneran tukang ojek, Dede baru tahu kalau yang mengantarinnya tadi adalah anggota intel polisi dari Polres Bogor. Dede jadi nggak enak hati sebab di awal dia kira Suwandi adalah tukang ojek juga. Setelah diantar sama tukang ojek yang beneran, akhirnya Dede dapat bensin juga. Dede kemudian kembali ke depan kantor Polres Bogor. Motornya sih memang masih ada, hanya bergeser ke depan Polres Bogor. Tetapi justru sekarang Nia yang sudah raib. Seketika itu juga Dede panik. Berkali-kali ia menghubungi HP Nia, berkali-kali juga nggak ada jawaban. Dede mikirnya jadi aneh-aneh kan, sebab dari awal Dede memang sudah curiga perihal Suwandi yang menatap Nia dengan cara yang berbeda. Dede nggak nyerah untuk nemuin Nia. Dede muter-muter ke sana kemari hanya untuk mencari Nia, bahkan sampai dini hari, tetapi tetap nihil. Dede putus asa, dia nyerah. Kemudian ia memacu motornya ke rumah Nia mengecek keberadaan gadis itu. Ternyata Nia belum pulang. Kepada keluarga Nia, Dede menceritakan semuanya, termasuk soal sosok Suwandi yang ditemuinya di jalan, yang ia kira tukang ojek yang kebetulan melintas dan menolongnya. Keluarga Nia sekejap ikut panik. Sani selaku ibu Nia tidak berhenti menangis. Pikirannya benar-benar kacau. Bayangkan, tahun 2007 dan itu sudah larut malam. Anaknya belum juga pulang. Paginya, warga desa tengah digegerkan dengan penemuan jasad Nia dengan luka tembak di kepala. Siapa yang nggak kaget? Polisi langsung meluncur ke TKP. Kabar ini pun tersiar sampai ke Citayam waktu itu. Ketika disebutkan ciri-cirinya, Sani, ibu Nia langsung pingsan. Setelah siuman, Sani bersama keluarga langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Palang Merah Indonesia, Bogor, guna menengok jasad Nia. Sedangkan Dede bersama Medi, tukang ojek yang mengantarnya membeli bensin, dimintai keterangan di kantor polisi. Dari keterangan Dede dan si tukang ojek, polisi akhirnya mengantongi nama Suwandi yang diduga berada di balik kematian korban. Kepada penyidik, seperti telah dijelaskan di bagian awal tadi, Suwandi mengaku menembak Nia karena ia hendak merampas motornya. Nah, sebelumnya, Suwandi juga sempat berbohong kepada Sani, ibu korban, dengan mengatakan tidak tahu perihal keberadaan Nia. Soalnya pagi itu sebelum Nia ditemukan, ibu korban sempat ke rumah Suwandi di asrama polisi di daerah Cibinong, Bogor. Sani yang seorang janda ini ditemani keluarga Dede dan Medi yang tahu rumah Suwandi karena bertanya ke sana dan ke sini, bermaksud menanyakan soal keberadaan Nia, yang hilang setelah ia mengantarkan Dede ke pangkalan ojek. Suwandi waktu itu masih tidur pulas. Kedatangan mereka disambut istri Suwandi bernama Nani Suryani. Kepada tamunya, Nani menjelaskan bahwa suaminya ini baru aja tidur, kecapean habis tugas tadi malam. Karena mendesak sekali ya, akhirnya Suwandi dibangunkan juga. Kepada Sani, Suwandi mengaku tidak tahu mengenai keberadaannya. Kata Suwandi setelah mengantarkan Dede ke pangkalan ojek, saya langsung balik ke kantor Polres Bogor. Saya ini baru aja pulang ke rumah. Saya langsung tidur, soalnya saya ngantuk. Tapi ibu tenang dulu ya, saya bantu cari Nia. Ibu Sani percaya kepada Suwandi sebab ia polisi, dan ibu Sani yakin Nia pasti ditemukan. Nah siangnya, pihak keluarga Nia ngabarin Suwandi tentang penemuan jasad Nia. Pak Suwandi, ini Nia sudah ditemukan, tapi sudah meninggal dunia Pak. Sepertinya Nia dibunuh orang. Tolong kami Pak, bantu kami mencari pelakunya, ucap keluarga Nia di telepon. Suwandi berlagak ikut sedih dan berjanji akan berusaha menangkap pelakunya. Keluarga Nia belum tahu kalau yang mereka telepon merupakan dalang di kasus ini. Sampai pada akhirnya setelah proses demi proses, si bejat Suwandi mengakui semuanya setelah cerita bohongnya berhasil diungkap polisi. Ternyata benar dugaan Dede sejak awal, bahwa Suwandi memang sudah kesemsem dengan paras ayu dari Nia Sari, dan oknum polisi itu tidak bisa menahan nafsu bejatnya. Kepada penyidik, Suwandi bercerita yang sebenar-benarnya. Awalnya, Nia menolak saya ajak mencari bensin. Tapi setelah saya rayu terus, gadis itu akhirnya mau juga. Lanjut Suwandi,
Nah, di perjalanan, HP saya berdering. Telepon itu dari Brigadir Enteng yang sedang piket malam di Polres Bogor waktu itu. Terus apa lagi, kata penyidik. Saya memarkirkan motor di penggalan jalan KSR Dadi Kusmayadi. Suasana di tepi kantor desa tengah, waktu itu memang gelap dan sepi, nggak ada penerangan jalan. Brigadir Enteng meminta saya agar segera ke Polres, tapi saya jawab, sebentar, saya lagi nyari bensin bersama teman. Setelah telepon saya tutup, kata Suwandi, saya meminta Nia untuk menyetir motor. Saya tahu dia tidak bisa mengendarai motor, tetapi saya memaksa Nia untuk nyetir motor. Dalam takutnya, Nia tak berani menolak perintah saya yakin itu. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah itu? Tanya penyidik. Setelah itu, saya yang duduk di jok belakang, saya peluk tubuh Nia, dan saya melakukan hal yang lain. Tetapi Nia berontak. Saya diancam akan dilaporkan ke atasan. Dia bilang, Pak, jangan macam-macam. Nanti saya laporkan ke atasan loh, kata Nia begitu. Saya tidak peduli waktu itu, Pak, sebab saya sudah kenapsuan. Saya terus memaksa dia agar mau untuk melakukan, tapi Nia terus memberontak keras sampai terjatuh dari motor. Kemudian Nia berusaha melarikan diri. Saya takut dia melaporkan kejadian ini ke atasan. Pada saat itulah, Pak, saya panik dan langsung menembak Nia dari jarak dekat. Begitu penutup cerita versi pengakuan Brigadir Suwandi di hadapan penyidik. Hasil autopsi yang dilakukan tim forensik di Rumah Sakit Umum Palang Merah Indonesia Bogor menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat luka tembakan di kepala dan juga terdapat proyektil yang bersarang di pelipis kiri korban. Nani, istri Suwandi, sampai syok. Selama 7 tahun berumah tangga, Nani mengenal Suwandi sebagai suami yang baik. Bukan saja Nani yang kecewa, Kapolda Sunarko menyesalkan laku anak buahnya yang mencoreng citra polisi itu. Saya prihatin dengan kejadian itu dan memohon maaf kepada keluarga korban, kata Sunarko. Ia berjanji akan memproses Suwandi secara transparan, tentunya akan diganjar hukuman yang setimpal, baik dari institusi maupun peradilan umum, ujar Sunarko. Ketua Presidium IPW, Neta Pane, menilai permintaan maaf tak cukup oleh Kapolda saja. Kapolri juga harus minta maaf secara terbuka kepada keluarga korban karena kasus ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat. Neta juga mendesak agar Kapolres Arief Ontowiryo mengundurkan diri saja. Arief dinilainya tidak bersikap arif dan tidak mampu menganalisis persoalan yang melibatkan anak buahnya. Seharusnya sedari awal ia sudah tahu bahwa cerita Suwandi yang pertama itu bohong besar karena tak masuk akal sama sekali, ucap Neta. Selasa 27 November tahun 2007, sidang tuntutan oleh JPU digelar di Pengadilan Negeri Cibinong. JPU menuntut terdakwa Brigadir Suwandi dengan tuntutan 15 tahun penjara. Kemudian, Kamis 3 Januari tahun 2008, sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Cibinong. Majelis hakim saat itu menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Brigadir Suwandi dengan pidana penjara selama 14 tahun. Vonis ini terbilang cukup ringan, setahun dari tuntutan JPU. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini, teman-teman? Tindakan seperti ini tidak hanya menghancurkan hidup korban, tetapi juga mencoreng nama baik institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan sesuatu yang dibangun melalui integritas dan tanggung jawab. Karena itu, setiap oknum yang menyalahgunakan kewewenangannya harus diproses secara tegas, adil, dan transparan sesuai hukum yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, serta kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dapat terus dijaga dan dipulihkan. Akhir kata, saya Mas Kepo menutup kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.